Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara dan para pemerannya. Film berkisah tentang robot di masa depan. Robot itu bernama Mayor Mira Killian. Dia awalnya adalah seorang manusia yang diselamatkan dari kecelakaan yang mengerikan, hingga diubah menjadi manusia cyborg pertama yang dapat menghentikan aksi terorisme cyber. Namun perlahan, dia mulai mengetahui rahasia tentang jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Di masa depan, batas antara manusia dan robot menghilang, dan manusia akan bisa memasang bagian tubuhnya dengan kerangka robot. Kemajuan baru di bidang teknologi memungkinkan itu semua bisa terjadi. Sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Hanka Robotik yang didanai oleh pemerintah mengambil alih perusahaan ini dan melangkah lebih jauh dengan mentransplantasikan otak manusia ke dalam tubuh yang sepenuhnya sintetis dan disebut dengan Proyek 2571. Pasien pertama yang menjalani prosedur ini adalah Mira yang terbangun di lab dan hanya mengingat sebelumnya dia tenggelam. Dr. Outlet adalah ilmuwan yang bertanggung jawab dalam menangani perbaikan dan kerusakan di tubuh Mira. Dokter itu menjelaskan bahwa orang tuanya tewas dalam serangan teroris dunia maya. Serangan itu membuat tubuh Mira rusak berat, hanya otaknya yang baik-baik saja. Artinya, meskipun tubuhnya sintetis, pikiran dan jiwanya dan kesadarannya sepenuhnya masih sama dengan manusia. Mira kemudian mulai mengalami serangan panik dan harus dibius. Jadi Dr. Outlet pergi untuk berbicara dengan Carter. Dia merupakan CEO perusahaan Hanka Robotik. Carter ingin menggunakan Mira sebagai senjata atau sebagai prajurit supernya. Dia tidak peduli dengan protes Dr. Outlet yang tidak setuju terhadap keinginannya. Setahun kemudian, Mira menjadi Biro Penanggulangan Kontraterorisme Bagian 9 di bawah pimpinan pria bernama Aramaki, dan Mira telah mencapai pangkat mayor. Mira akan menjalankan sebuah misi, yaitu mengawasi pertemuan bisnis antara perwakilan Hanka, yaitu Dr. Osman, dengan Duta Besar Afrika di sebuah hotel yang dilayani oleh beberapa robot geisha. Dari tempatnya di atas gedung, Mira memperhatikan bahwa sekelompok pria memaksa masuk ke dalam gedung dan mulai membunuh orang dan robot. Mira memutuskan untuk segera bertindak dan mengabaikan perintah Aramaki yang melarangnya bertindak sendirian. Mira tetap masuk dengan menggunakan perangkat teknologi canggih tubuhnya. Mira tampak tidak terlihat saat dia melompat melalui jendela tepat pada waktunya dan menemukan robot-robot geisha yang menyerang setiap orang di dalam pertemuan itu. Robot geisha telah dikendalikan oleh seorang pria misterius bernama Kyus dan memerintahkannya untuk meretas pikiran Osman. Dengan kecepatan tinggi, Mira menghancurkan semua pria berbaju hitam dan robot geisha, dan salah satu dari mereka mengatakan kepadanya berkolaborasi dengan Hanka Robotik akan dihancurkan, kemudian robot itu dimatikan. Kemudian salah satu rekan Mira bernama Batu tiba bersama anggota tim lainnya. Dia melihat lengan Mira terluka, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi Mira terlihat cuek dan meninggalkan mereka semua. Tiba di rumah, Mira mengisi ulang tubuhnya dan berhalusinasi melihat seekor kucing. Jadi dia meminum obat khusus yang mencegah otaknya menolak tubuhnya. Keesokan harinya, tim berkumpul untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan mengetahui bahwa 3 ilmuwan Hanka dibunuh di laboratorium pusat perusahaan. Semuanya menunjukkan tanda-tanda peretasan otak. Dan di semua TKP, pria bernama Kyus ini meninggalkan pesan yang sama. Pesannya itu berisi, berkolaborasi dengan Hanka Robotik akan dihancurkan. Setelah mengarahkan setiap agen tugas baru, Aramaki memarahi Mira karena kecerobohannya dalam bertindak sendirian dan mengabaikan protokol keselamatan. Aramaki juga mengingatkannya bahwa dia lebih dari sekedar senjata, dia punya jiwa dan kesadaran seperti manusia pada umumnya. Kemudian, Batu dan Mira pergi bersama untuk pekerjaan mereka selanjutnya. Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang pribadi Mira, di mana Mira mengatakan bahwa dia tidak ingat sama sekali tentang masa lalunya. Ingatannya seakan-akan ditutupi oleh kabut. Berbeda dengan Batu yang kadang mengingat masa lalunya, hal itu membuatnya merasa sakit. Dalam perjalanan ke laboratorium, Mira berhalusinasi melihat gubuk Jepang.
Sesaat kemudian, Mira bertemu dengan Dr. Outlet dan memperbaiki tangannya yang terluka saat bertarung dengan robot Geisha. Dia juga memberitahu dokter tentang gangguan yang dia lihat. Lalu Dr. Outlet menghapus gangguan itu dari ingatannya dan mengingatkan Mira untuk meminum obatnya. Selanjutnya, Mira dan Batu pergi menemui Dr. Dahlin. Dokter ini merupakan sebuah robot. Dia sedang meneliti robot Geisha yang diretas baru-baru ini. Mereka mencari petunjuk dari robot itu. Robot Geisha telah menjadi pendamping Hanka yang dimiliki seseorang, namun robot itu diprogram ulang untuk peretasan otak. Data robot itu hancur setelah Kyus keluar dari drive-nya. Jadi Mira memutuskan untuk masuk dan terhubung ke dalam robot untuk melihat apakah dia bisa mengambil sesuatu. Batu mengingatkan Mira bahwa dia akan mengekspos pikirannya pada Kyus dan itu sangat berbahaya, tapi menurut Mira, hanya dengan cara seperti itu mereka bisa menemukan Kyus. Mira melanggar protokol keselamatan. Dia meminta Dr. Dahlin menghubungkannya ke driver robot Geisha. Dan sekarang Mira dapat melihat data kejadian malam penyerangan itu. Bayangan di sekelilingnya perlahan hancur. Mira masuk lebih jauh ke dalam dan menemukan Kyus memandangnya. Tiba-tiba Mira dikelilingi oleh bayangan hitam agresif yang mewakili Kyus yang mencoba meretas ke dalam dirinya. Dr. Dahlin tidak dapat melepaskannya karena perlindungan Kyus. Tapi Batu menarik kabel di kepala Mira dengan paksa sehingga Mira bangun dan mengetahui lokasi Kyus. Di malam hari, Mira dan Batu pergi ke klub malam Yakuza yang terkenal dengan pasar gelapnya. Mira dan Batu terpisah, tapi mereka selalu terhubung memberikan informasi tentang keadaan masing-masing. Batu dihentikan oleh pengawal dan dia berpura-pura di tempat itu hanya untuk minum, sementara Mira bertemu dengan Yakuza dan berpura-pura dia mencari salah satu temannya. Beberapa pria membawanya ke kamar pribadi dan memborgolnya ke tiang dansa. Mereka menyetrum tubuhnya. Mira mengatakan kepada mereka bahwa dia bukanlah manusia, tapi mereka tetap menahannya. Karena tidak ada petunjuk di sana, Mira mulai membuat perlawanan dan menghajar para Yakuza. Sementara itu, Batu menyadari dia tidak bisa berkomunikasi dengan Mira karena sinyalnya diblokir. Batu juga didekati oleh Yakuza dan mengancamnya dengan pistol. Tapi ketika dia mendengar keributan Mira, dia mulai bertarung dengan para Yakuza. Setelah semua orang tertangani, sinyal komunikasi mereka kembali terhubung. Mira masuk ke ruang belakang dan berhalusinasi melihat gubuk dari sebelumnya. Tapi kali ini gubuk itu terbakar. Kemudian Mira melihat Kyus yang berkata, berkolaborasi dengan Hanka Robotik akan dihancurkan. Mira menembak tapi Kyus menghilang. Saat Batu datang, Mira menyadari bahwa ini adalah jebakan dan mendorongnya keluar dari ruangan. Tapi bom meledak membuat tubuh mereka mengalami kerusakan. Beberapa jam kemudian, Mira terbangun di lab dan Dr. Outlet menjelaskan Mira terkena ledakan lebih parah ketimbang Batu. Tetapi Batu kehilangan matanya. Saat memperbaiki Mira, Dr. Outlet menemukan banyak gangguan dan Mira mengaku bahwa gangguan tersebut semakin parah sejak dia terhubung ke robot Geisha dalam mencari tahu tentang Kyus. Sembari tubuh Mira diperbaiki, Dr. Outlet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Mira, tapi Mira mengatakan gangguan itu tidak ada artinya baginya. Dokter itu memang bisa memperbaiki kerusakan di tubuhnya, namun tidak untuk pikiran dan jiwanya. Setelah itu, Mira memeriksa Batu dan mengetahui bahwa dia mendapatkan mata cyborg baru yang memberinya keterampilan baru seperti X-ray. Sementara itu, Cutter memberitahu Aramaki bahwa dia tidak senang dengan beberapa banyak kerusakan yang diterima Mira akhir-akhir ini. Mira adalah senjata canggih dan masa depan perusahaan Hanka. Cutter mengancam akan menghancurkan Aramaki kalau terus-terusan membahayakan Mira. Tapi Aramaki mengingatkannya bahwa atasannya Perdana Menteri dan bukan Hanka. Di malam hari, Mira melihat tampilan wajahnya di cermin dan merasa aneh dengan tubuhnya sendiri karena gangguan tersebut. Mira memutuskan untuk menemui seorang pekerja jalanan yang 100%-nya manusia. Dia menyentuh kulitnya dan belajar lebih banyak tentang betapa berbedanya dia dan orang tersebut, termasuk perasaannya. Di lab, Dr. Dahlin sedang menyelidiki sistem di robot Geisha dan menemukan file bernama Proyek Rahasia 2571. Dia tiba-tiba didatangi oleh Kyus yang menyelinap masuk. Jadi dia menyimpan file itu di memory stick dan menyembunyikan benda itu di tangannya, tepat sebelum Kyus membunuhnya. Keesokan harinya, Mira dan Batu memeriksa pembunuhan Dr. Dahlin dan menemukan memory stick itu. Mira melihat file tersebut dan menemukan daftar semua orang yang mengerjakan proyek rahasia 2571. Ini adalah informasi yang dicuri oleh Kyus dari Osman sebelumnya. Dan sekarang dia membunuh setiap nama yang ada dalam daftar tersebut. Dr. Kulit juga terdaftar, jadi Mira mendesak timnya untuk menjaga keselamatannya.
Sementara itu, Kyus meretas dua manusia setengah robot. Mereka para pekerja yang lagi santai dan Kyus membuatnya segera mengendalikan truk mereka. Kemudian truk itu menabrak mobil Dr. Outlet hingga terbalik. Mereka turun dari truk dan menembak pengemudi dan menangkap Outlet saat hendak melarikan diri. Tapi mereka dicegat oleh kedatangan Mira dan timnya. Batu membunuh salah satu robot pekerja, tapi salah satu robot yang bernama Lee lolos dengan menjadi tidak terlihat. Mira melacaknya dengan melihat jejak kakinya di atas air, dan Lee tiba-tiba terlihat lagi saat sampai di sungai karena Kyus tidak mengendalikannya lagi. Dan kini berganti giliran Mira menjadi tidak terlihat. Mira mulai menghajar Lee dan ingin menghabisinya. Tapi Batu datang untuk menghentikan Mira agar tidak membunuh pria itu, karena mereka perlu menginterogasinya. Lee dibawa ke markas tim, di mana dia bersumpah dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya Kyus telah menghapus ingatannya dan otak Lee tercipta sebuah realitas baru. Tiba-tiba tingkah laku Lee berubah dan tim menyadari bahwa Kyus telah meretasnya. Mereka mengetahui itu dengan menggunakan pendeteksi kebohongan. Sekali lagi, Mira mengabaikan peringatan Aramaki dan memasuki sel Lee dan meminta jawaban tentang siapa dia. Tapi Kyus hanya memintanya untuk datang menemuinya. Akhirnya tim berhasil melacak lokasi Kyus, tapi dia memutus koneksinya membuat Lee dalam kondisi mental yang buruk, sehingga dia mengakhiri segalanya dengan menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu, tim masuk ke dalam sebuah gedung di mana mereka menemukan lusinan orang-orang terhubung secara mental dalam jaringan yang sama. Sementara Batu dan yang lainnya mulai menghajar orang-orang yang ada di sana. Mira masuk lebih dalam dan menemukan bahwa jaringan itu dibentuk oleh pikiran-pikiran dari beberapa orang. Dan itu sebabnya Kyus sangat sulit ditemukan. Mira terus melihat sekeliling dan berhalusinasi melihat gubuk. Kali ini gubuk itu terbakar dan orang-orang diseret menjauh darinya dan semua itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Mira diserang dari belakang dan meladeni serangan itu, tapi dia terkena pukulan. Hal itu membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian Mira mendapati dirinya tergantung, sementara Kyus mengawasinya. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan sesuatu yang istimewa ketika Mira menghubungkan pikirannya dengan robot Geisha, dan itu membuatnya sadar bahwa dia dan Mira adalah orang yang sama. Ternyata Dr. Outlet berbohong kepada Mira, di mana Kyus menjelaskan dia bukan otak pertama dalam tubuh sintetis yang diciptakan proyek 2571. Mencoba prosedur yang sama pada lusinan orang seperti Kyus, dan semuanya dibuang seperti sampah ketika percobaan gagal. Hanya tubuh Mira yang sukses karena para dokter belajar dari kesalahan masa lalu mereka. We are the same. The same. What have they told you? From my failed body and discarded me like... Kyus berhasil menyelamatkan diri setelah dibuang karena penciptaannya dianggap gagal. Dan sekarang dia ingin membalas dendam kepada penciptanya. Dia menganggap langkah itu sebagai pembelaan diri baginya. Tetapi Mira masih menganggapnya sebagai seorang pembunuh. Kemudian Kyus memutuskan hubungan Mira saat dia mengejeknya. Mira menyerang tetapi tembakan Mira tidak berguna sama sekali. Saat itu Mira memperhatikan Kyus memiliki tato gubuk di dadanya. Kyus tidak tahu tentang tato itu, tapi ingatan akan gubuk itu menghantuinya seperti halnya Mira. Kyus mengatakan obat yang diberi kepada mereka untuk dimakan benar-benar menekan ingatan mereka. Jadi Kyus ingin Mira berhenti menggunakan obat itu agar bisa mengingat semuanya. Pada saat itu, tim menerobos masuk. Batu dan Kyus saling tembak sebelum akhirnya Kyus melarikan diri. Sementara Mira mengabaikan Batu dan meninggalkannya. Beberapa jam kemudian, Mira muncul di apartemen Dr. Outlet. Dia bertanya tentang kebenaran masa lalunya dan tentang informasi yang didapatnya dari Kyus. Dr. Outlet mengaku ada 98 kali percobaan yang gagal sebelum Mira. Dia juga mengatakan bahwa setiap kali Carter membawa mayat dan Dr. Outlet tidak pernah mengajukan pertanyaan kepadanya. Tetapi dia menjelaskan bahwa semua tentang Mira yang tenggelam dan kematian orang tuanya adalah kenangan palsu yang mereka berikan kepadanya. Tidak terima dengan pengkhianatan itu, Mira melarikan diri dan keluar dari jaringan Hanka. Aramaki meminta Batu untuk menemukannya dan Batu naik perahu ke sebuah sungai karena dia tahu Mira suka menyelam untuk meninggalkan sinyal jaringan. Saat bertemu dengan Mira, Batu meyakinkannya bahwa dia bisa mempercayainya dan membawanya kembali ke kota. Sementara itu, Dr. Outlet memberitahu Carter bahwa Mira tahu yang sebenarnya. Di pelabuhan, Mira membuang obatnya, kemudian dia mendapati dirinya dikelilingi oleh penjaga Hanka yang segera menangkapnya dan membawanya ke lab.
Ketika dia diserahkan kepada para ilmuwan, Mira dibius dan dia melihat halusinasi dari dua pasien yang putus asa meraih satu sama lain sebelum dia tertidur. Beberapa saat kemudian, Carter memerintahkan Outlet untuk membinasakan Mira dari proyeknya karena menganggapnya sudah tak layak. Dr. Outlet menolak perintahnya karena Mira bukanlah proyek yang gagal, tapi Carter mengancamnya untuk mematuhinya. Untuk mengalihkan perhatian Carter, Dr. Outlet menyuntik Mira, tapi dia menggunakan obat sebagai pengganti racun. Lalu dia memberikan Mira sebuah alamat dengan informasi tentang masa lalunya dan menyuruhnya melarikan diri. Mira dihadang oleh beberapa penjaga, namun dia menghajar mereka dan berhasil melarikan diri. Carter datang dan menembak Outlet sebagai hukuman hingga dia tewas. Setelah itu, Carter bertemu dengan Aramaki dan memfitnah Mira, memberitahunya bahwa Mira telah membunuh Dr. Outlet. Sekarang dia ingin tim mengejarnya, namun tidak ada yang percaya cerita Carter. Jadi tim Aramaki membuat rencana. Di pagi hari, Mira pergi ke alamat yang diberikan Outlet padanya dan menemukan kucing yang dilihatnya dalam halusinasinya. Kucing ini milik seorang wanita bernama Hairi. Dan wanita itu menyuruh Mira masuk ke rumahnya saat dia melihat kucing itu secara mengejutkan menyukai Mira. Di dalam rumah, Mira menemukan patung gubuk di dalam kamar tidur yang ditinggalkan. Hairi menjelaskan itu milik putrinya Motoko yang meninggal setahun lalu. Kementerian mengirimkan abunya dan memberitahu Hairi bahwa Motoko mengakhiri hidupnya. Tapi Hairi tidak pernah mempercayainya karena Motoko adalah gadis bahagia yang tinggal di zona bebas hukum bersama teman-temannya dan menulis manifesto tentang bagaimana teknologi menghancurkan dunia. Hairi mengakui bahwa Mira mengingatkannya pada putrinya, membuat Mira menyadari bahwa otaknya adalah otak Motoko. Kemudian Mira meninggalkan Hairi dan menghubungi Aramaki, menceritakan keseluruhan ceritanya. Aramaki percaya padanya, tapi mereka tidak bisa membuktikannya karena Outlet sudah mati. Dan Carter menuduh Mira pelakunya. Mendengar hal itu membuat Mira geram dan dia meminta Aramaki untuk sengaja membuka percakapan agar Kyus dapat menemukannya. Aramaki berjanji untuk bertemu dengan Perdana Menteri untuk membuat Carter membayar dosa-dosanya. Namun percakapan itu juga didengar oleh Carter. Carter segera mengirim prajurit Hanka untuk membunuh tim bagian 9 termasuk Mira, Batu, dan juga Aramaki. Prajurit Hanka menembaki Aramaki, namun dia balas menembak dan dengan mudah menembak mereka semua hingga tewas. Kemudian dia memperingatkan anggota timnya agar bertindak cepat dan dengan mudah membunuh para penjaga Hanka. Sementara itu Mira memasuki zona bebas hukum dan perjalanannya dilacak oleh Kyus dan Carter. Di sebuah gang tua, Mira menemukan gubuk yang terbakar. Hal itu menyebabkan ingatannya yang hilang kembali padanya. Dia mengingat penjaga Hanka datang untuk menangkap para pemberontak termasuk dirinya yang menghentikan anti teknologi mereka dan menangkap mereka semua untuk dijadikan bahan eksperimen. Kyus muncul dan menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari ini juga. Dan Mira menunjukkan bahwa coretan di dinding bertuliskan Motoko dan Hideo, dan itu adalah nama asli mereka berdua. Kyus ingin Mira bergabung dengannya di jaringannya dan membalas dendam, tetapi pada saat itu Carter meledakkan sebuah bom di dalam gubuk. Hal itu membuat mereka terlempar dan tubuh Kyus hancur. Carter juga mengirimkan tank khusus untuk memburu mereka. Mira langsung menembak sebagai pertahanan. Setelah saling menembak dengan tank, tempat Mira berdiri runtuh setelah dibom kembali oleh Carter dan tank. Kemudian tank berputar ke Kyus, tapi sebelum dia menembak, Mira muncul dan melompat tanpa terlihat ke tank. Mira merusak bagian atas tank dan menghancurkannya dengan tangan kosong. Hal itu membuatnya kehilangan salah satu lengannya. Tubuh Mira lelah tak berdaya. Kemudian Kyus mendekat dan meminta Mira untuk ikut dengannya lagi, tetapi Mira menolaknya. Percakapan mereka terputus saat helikopter Hanka muncul dan penembak jitu Carter menembak Kyus hingga mati. Kemudian dia mencoba membunuh Mira, akan tetapi Aramaki mengirim penembak jitu dan hanya dengan satu tembakan dia membuat helikopter jatuh dan meledak. Batu muncul dan menanyakan nama masa lalunya. Dia mengatakan nama masa lalunya Motoko, dan Mira mengungkapkan sang mayor dan Motoko hidup bersama dalam dirinya. Sementara itu Aramaki muncul di kantor Carter dan dengan izin Perdana Menteri dan izin Mira, dia membunuh Carter atas kejahatannya. Beberapa hari kemudian, Mira berkunjung ke kuburan Motoko. Hairi bertemu kembali dengan Mira. Hairi telah mengetahui siapa Mira dan memeluknya dan menerimanya sebagai putrinya.
Mira sebagai prajurit support dengan pikiran manusia dan tubuh buatan masih memiliki kesadaran sepenuhnya siapa dirinya dan apa tugasnya. Di akhir cerita, Mira bergabung kembali dengan tim di bawah kendali Aramaki untuk terus berupaya menjaga keamanan kota. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itu alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.